Oke, udah lama banget nih DRTV itu nggak ngebahas One Piece lagi. Terakhir kali itu mungkin sudah sekitar 3 mingguan yang lalu. Nah, kali ini admin akan membreakdown lagi nih One Piece chapter 1038 yang rilis pada tanggal 30 Januari yang lalu. Di chapter 1038 ini ada sebuah scene yang sangat menarik yang terjadi, di mana Roronoa didatangi oleh sosok Grim Reaper atau bisa dibilang sebagai malaikat maut lah. Sosok misterius dengan jubah hitam panjang lengkap dengan senjata sabit besarnya muncul di hadapan Zoro dengan diselimuti aura yang sangat aneh. Nah, jadi akankah itu memang menjadi malaikat maut dari Zoro nih? Atau justru jika sosok itu adalah perwujudan dari salah satu pedang Zoro yang justru akan memberikan Zoro sebuah kekuatan yang baru pula? Oke, ini akan sangat menarik buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan atau justru kematian yang mendatangi Roronoa Zoro One Piece 1038. Oke, chapter One Piece 1038 ini berjudul Kid and Law versus Big Mom. Sungguh pertarungan yang sangat panjang nih antara dua supernova ini melawan Yonko Big Mom. Oke, di sampul chapter kali ini tentu masih berhubungan dengan sampul cerita yang terjadi di chapter sebelumnya, yaitu mengenai kisah dari Germa 66. Nah, di volume ketiga ini terjadi jika Neji dan juga Yonji yang tertangkap di kota Koholad di Pulau Kakao, di mana itu adalah kota di mana mereka terakhir kali bertarung dan juga berkumpul. Di sampul itu pula kita juga dapat melihat nih jika Neji dan Yonji itu tertangkap oleh salah satu buku dari Monty Dior. Salah satu buku di mana Big Mom juga menyimpan makhluk aneh miliknya. Nah, terlihat pula Oven yang sedang duduk dan memandangi buku tersebut, serta ada juga Puding yang nampak sedang sangat khawatir. Nah, jika kita lihat dari sampul untuk chapter kali ini, sepertinya ceritanya tidak hanya akan berfokus pada Germa 66 saja, namun kita juga akan diperlihatkan bagaimana keadaan Whole Cake Island akan seperti apa. Melihat bagaimana ekspresi Puding yang begitu khawatir nih, akankah jika nanti akan diperlihatkan keadaan dari Whole Cake Island dengan kedatangan Kurohige yang akan menculik Puding. Nah, emang apa hubungannya nih Kurohige sama Puding itu? Oke, untuk mengantisipasi pertanyaan dari kalian yang seperti admin kasih sedikit penjelasan dulu. Jadi nih, ada sebuah teori yang beredar mengatakan jika Puding adalah kunci untuk Kurohige dapat mencapai tujuannya untuk menjadi seorang raja bajak laut. Ya, namanya juga teori, jadi bisa aja benar namun tentu juga bisa salah, sekedar teori belaka sih. Namun untuk lebih jelasnya mungkin akan admin buatkan video pembahasannya lagi, oke? Kita back to topik lagi nih. Chapter 1038 ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan dari kastil Onigashima yang sudah terbakar di segala penjurunya. Dan lagi-lagi kita diperlihatkan duel ninja Fukuroju melawan Raizo yang masih berduel jutsu saja. Di sini Fukuroju ini terlihat sudah mulai terkena api, namun untuk Raizo sendiri dia sudah benar-benar terbakar sepenuhnya. Tubuhnya sudah diselimuti api itu, namun kedua orang ini sama-sama keras kepala, tidak ada yang mau mengalah dan menolak untuk melepaskan jutsu mereka masing-masing. Jika kalian masih ingat, kedua orang ini sebelumnya menggunakan jutsu untuk membuka tubuh lawannya itu, guys. Fukuroju berkata agar Raizo itu melepaskan jutsunya itu atau mereka berdua akan mati bersama. Namun di sini Raizo seakan tidak peduli dengan perkataan Fukuroju dengan menahan rasa sakit akibat luka bakar tanpa kehilangan konsentrasi untuk mempertahankan jutsunya itu. Panel itu terpotong nih dan berpindah ke lantai kedua Onigashima. Di sini para samurai terjebak kobaran api yang sangat besar, semakin membesar lagi sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dari sini. Dan tiba-tiba atap ruangan runtuh dan hampir menimpa mereka, namun Jinbei yang ada tepat waktu berhasil menahan atap itu tepat sebelum menimpa para samurai. Lari secepatnya. Bagaimana api ini bisa menyebar dengan begitu cepat? Kalian harus membantu yang lain untuk melarikan diri. Jika tidak, akan banyak orang yang akan mati, teriak Jinbei pada para samurai itu. Nah, setelah itu nih, panel itu kembali terpotong lagi dan beralih ke panggung utama, di mana di situ para samurai berhamburan melarikan diri akibat ledakan yang terjadi di area tempat Big Mom dan kedua supernova itu bertarung. Chopper yang melihat hal itu bersama dengan Miyagi dan juga Tristan merasakan jika ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya, dan tak lama kemudian nih tubuhnya kembali ke mode normalnya setelah sebelumnya tubuhnya menjadi kecil. Chopper berkata seperti ini, "Akhirnya aku kembali ke tubuh normalku. Namun sekarang ada yang lebih penting, Miyagi, aku mencemaskan Zoro." Nah, kemudian Miyagi menjawab nih, soal obat yang diberikan kepadanya ya. Chopper tuh mengatakan jika obatnya ini akan memberikan Zoro pemulihan super, namun dia juga akan menerima sebuah efek samping itu, yaitu 2 kali rasa sakit sebagai gantinya. Disinilah Zoro sudah sangat terluka parah yang bahkan sudah membuatnya tidak dapat untuk bergerak. Dan jika 2 kali dari luka itu digabungkan, maka ya sungguh besar penderitaan Zoro di sini nampaknya.
Nah, panel itu berganti lagi nih dan memperlihatkan jika Zoro sudah mulai sadar dan mencoba untuk bangkit lagi. Namun ada sosok yang sangat mengerikan muncul dan berdiri di hadapannya. Zoro pun berteriak, "Siapa kau? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tunggu, hentikan!" Nah, sosok misterius yang bergerak menggunakan jubah dan juga membawa senjata sabit besar lainnya sosok Grim Reaper ini muncul di hadapan Zoro dengan aura aneh yang menyelimuti tubuh dan sekitarnya. Dalam gambar yang lebih dekat nih, terlihat jika sosok ini adalah sebuah kerangka dan seperti sedang akan menyerang Zoro menggunakan sabit besarnya itu. Ya, namun sayang nih, jika kita belum diperlihatkan informasi lebih lanjut mengenai keadaan dari Zoro, apakah Zoro akan mati di sini? Ya, walaupun sebenarnya akan sangat kecil sekali kemungkinan untuk hal ini terjadi, atau justru Zoro itu akan mendapatkan sebuah kekuatan barunya, yang mana sosok misteri itu nantinya akan mengakui Zoro sebagai tuannya karena dia adalah raja dari neraka atau Jigoku no Ou. Who knows sih. One Piece sepertinya akan masuki babak baru dalam ceritanya, dimana seperti yang kita tahu pula konsep kekuatan dari One Piece sampai saat ini hanyalah buah iblis dan juga haki saja. Dengan munculnya makhluk supranatural ini tentu akan membawa babak baru untuk universe One Piece sendiri. Kita tunggu saja lah apa yang akan coba diberikan oleh Oda Sensei untuk kita semuanya. Oke, lanjut. Sekarang ini kita berpindah ke menara kanan Onigashima yang dimana di tempat itu sangat dekat dengan posisi Zoro saat itu berada. Di situ tampak Franky yang sedang melawan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Di sepanjang perjalanan mencari Zoro, Franky itu bertanya-tanya seberapa jauh King melemparkan Zoro dengan serangannya itu. Ya, kita tahu lah ya, sebelumnya King itu menyerang Zoro dan membuatnya terlempar sangat jauh. Panel kembali beralih dan sekarang kita ke lantai 1 di mana semua anak buah dari Kaido yang menghadapi Izo sudah berhasil ia kalahkan. Kita dapat melihat nih bagaimana kondisi dari Izo yang terluka cukup parah, namun tiba-tiba tidak ada dua orang lain di sana. Izo dengan sigap mengembalikan badan dan mendorong dua orang itu dengan senjata di tangannya, dan mereka adalah dua orang dari agen CP0. Nah, salah satu dari orang itu berkata, "Izo, aku akan berpura-pura tidak melihatmu di sudut pandang yang lain. Aku melakukan kesalahan yang luar biasa besar jika sampai memberikan sisa-sisa bajak laut Shirohige kabur. Namun sekarang saat ini kita harus fokus pada bajak laut topi jerami dulu. Sampai jumpa, Izo." Nah, Izo itu nampak hanya terdiam beberapa saat dengan kata-kata dari agen CP0 itu. Namun pada akhirnya dia mengangkat salah satu senjatanya dan berkata, "Tidak, tunggu dulu, CP0." Dia pun mencegah CP0 itu, guys. Nah, sekarang nih kita akan dialihkan ke Yamato yang masih berada di gudang senjata bawah tanah dan sedang menuruni tangga terakhir itu. Di sini Yamato bertemu dengan Kazenbo yang juga telah tiba di ruang senjata bawah tanah dan akan menyentuh bom-bom yang ada di sana. Namun Yamato menghentikan dan membuka bom-bom itu menggunakan tekniknya Namuji Yoga. Nah, di sini nih Kazenbo itu terus berusaha menyentuh bom itu dan mulai mencairkan es dari teknik Yamato. Namun tentu Yamato tidak tinggal diam nih melihat itu, dan Yamato kembali mengeluarkan tekniknya Mahoroba. Yamato terlihat memukul Kazenbo menggunakan kanabongnya yang berhasil menarik perhatiannya, dan Kazenbo itu mengeluarkan tangan dan menyerang Yamato seperti berkata, "Orochi-sama." Dan kemudian nih panel pun berpindah ke inti chapter ini, Kid and Law versus Big Mom. Nah, Big Mom nih nampak tengah menyerang Kid and Law. Berulang-ulang kali anak buah Kid and Law itu yang juga berada di situ mendesak Big Mom untuk berhenti. Big Mom pun pada akhirnya berhenti dan berdiri di hadapan dua supernova yang tengah terluka parah itu. Big Mom berkata seperti ini, "Aku merasa kasihan pada bawahan-bawahanmu, jadi jangan bangun lagi." Nah, terlihat Kid dan Law kali ini benar-benar sudah dikalahkan. Bahkan mata Kid terlihat sudah putih semua. Di sisi lain nih, Big Mom juga terlihat cukup kelelahan namun tanpa mengalami luka yang signifikan. Nah, melihat kapten mereka yang sudah terkapar itu, para anak buah Kid and Law pun berusaha untuk menolong kapten mereka. Namun sayang Big Mom tidak membiarkan hal itu terjadi. Big Mom menyerang tepat sebelum mereka sampai pada kapten mereka dan berkata, "Maaf, medan perang tidak bisa dipenuhi oleh para sampah seperti kalian." Dan boom. Big Mom kemudian melihat ke atap dan berkata, "Sepertinya pertarungan Kaido dan topi jerami belum berakhir. Hera, ayo kita ke atap dan kita akhiri semua ini." Namun tiba-tiba Law itu bangkit kembali dan bersiap dengan tekniknya Chrome Anesthesia. Nah, pedang Law itu kemudian membesar dan memanjang sampai menembus tubuh Big Mom melalui tangan kanannya itu sampai sebagian dari wajahnya itu. Tentu ini membuat semua orang yang berada di situ merasa terkejut. Nah, tak sampai di situ saja nih, Law itu kemudian kembali melonjak serangannya Shockwave. Gelombang kejut yang kuat ini kembali menghantam tubuh Big Mom, dan di sini terlihat Big Mom itu kembali mengeluarkan darah dari mulutnya itu dan kemudian jatuh ke tanah. Sementara itu nih, homies Big Mom berusaha menyerang Law, namun niat mereka itu dihentikan oleh Kid. "Tundukkanlah pada kekuatan magnetku," teriak Kid. Nah, Big Mom yang melihat Kid di sini berkata, "Kau masih bangun, Kid?" Kid merespon berkata dan Big Mom seperti ini, "Tubuh kebal di dunia ini, tidak ada hal seperti di dunia ini. Jika diberi cukup waktu sekalipun, setetes air akan sanggup mengikis bongkahan batu. Kekalahan Kaido di atap sana hanyalah tinggal masalah waktu." Wow, keren sih.
Dan chapter pun ditutup dengan Kid dan Lau yang secara bersamaan berkata, "Sekalipun harus mati, tak akan kami membiarkan kau pergi ke atap sana, Big Mom." Nah, secara keseluruhan nih, chapter ini sangat luar biasa, dimana kembali diperlihatkan pertarungan Kid dan Lau melawan Yonko Big Mom. Namun dari semuanya tentu saja sosok misterius yang muncul di hadapan Zoro adalah bagian yang paling menarik di chapter kali ini. Jubah panjang compang-camping dengan senjata sabitnya yang sangat besar layaknya Grim Reaper. Siapakah sebenarnya sosok ini? Akan menarik jika kita bisa membahasnya di lain kesempatan, guys. So, itulah tadi breakdown kita mengenai kekuatan atau justru kematian yang mendatangi Roronoa Zoro One Piece 1038. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.